Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan siang hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat di ruang guru. Yang kedua, sholawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang ketiga, pada siang hari ini saya Ririn Purnawati akan menyampaikan materi dari tugas kami, yaitu dalam program pendidikan guru penggerak terkait dengan budaya positif. Ya, apa sih sebenarnya budaya positif itu? Ya, ini dari Angkatan 7 SD 001 Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, BGB, Provinsi Kalimantan Timur. Budaya positif ini sebenarnya sudah kita laksanakan atau kita sudah mengenalnya dari dulu. Di sekolah juga sering dilaksanakan, tapi bagaimana peran kita menciptakan budaya positif di sekolah? Lingkungan sekolah yang positif itu membuat warga sekolah merasa aman, nyaman berada di sekolah. Budaya positif di sekolah akan mendukung tercapainya visi sekolah. Visi yang sesuai dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Sebelum materi ini kita sudah belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid, memerdekakan murid, mendorong terciptanya merdeka belajar, dan membentuk profil pelajar Pancasila. Peran guru. Bagaimana peran guru dalam menentukan budaya positif atau menerapkan budaya positif di sekolah? Yaitu guru perlu mengambil peran untuk melakukan restitusi daripada memberi hukuman atau konsekuensi. Apa itu restitusi? Yaitu mendorong terciptanya disiplin positif pada siswa. Siswa menyelesaikan permasalahannya sendiri sehingga menimbulkan motivasi intrinsik. Dalam Gosen ini pencetus dari budaya positif, yaitu menyatakan bahwa restitusi mengembalikan anak kepada kelompoknya dan dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini teori Gosennya. Teori Gosen tentang 3 motivasi perilaku manusia. Pada dasarnya, manusia itu mempunyai 3 motivasi ini. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi setiap manusia pasti dalam dirinya pasti akan mempunyai ini. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memotivasi perilaku untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini motivasi perilaku yang kedua ini. 1 tingkat di atas motivasi yang pertama tadi, karena tidak mau mendapat hukuman. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan ketika saya melakukannya? Nah, seperti tadi, kita kan ketika saya mau mendapatkan misalnya teori tadi kita mau melakukan budaya positif, nanti ada apanya Ibu Ririn gitu. Pasti yang dapat itu ilmunya. Nah, ini yang kita gunakan sehari-hari untuk murid. Ketika kamu juara 1 atau menang juara 1, atau nanti ada labelnya, ini adalah murid terdisiplin, kemudian dapat hadiah. Murid terhebat, atau murid paling pintar di kelas, atau murid paling rajin mendapatkan penghargaan. Itu sebenarnya yang harus kita cross check ulang. Ternyata dalam teori ini orang melakukan sesuatu itu kita kembalikan seharusnya pada dasar bahwa itu adalah kewajibannya, bukan takut dihukum atau bukan karena mendapat hadiah.
Nah, itu yang diterapkan. Jadi kita kemarin-kemarin juga pernah melakukan, pasti sering kita semua ya. Ada papan misalnya, oh kalau kelas 1 misalnya kan sering kan kita tempel bintang-bintang. Kalau dia tuntas pada pagi hari ini akan kita tempel bintang 1. Besok lagi bintang 1. Ketika besok melakukan pelanggaran, bintangnya kita cabut lagi 1 lagi. Hanya untuk menunjukkan bahwa itu adalah penghargaan, memberikan penghargaan. Ternyata itu tidak bagus untuk perkembangan anak. Jadi dalam pemberian motivasi ini itu tidak diperbolehkan atau istilahnya kita kurangi. Jadi kita harus memunculkan keyakinan atau kesadaran dari setiap murid kita. Dan juga bukan hanya murid, kepada diri kita sendiri, bukan karena kita nanti akan mendapatkan penghargaan A atau B gitu. Jadi pada dasarnya adalah yang ketiga ini. Jadi kita masuk yang ketiga. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan akan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah titiknya. Mereka melakukan sesuatu karena mereka yakini dan dihargai. Nah, mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang diyakini tersebut. Motivasi ini yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena perilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Ini yang harus kita munculkan pada murid kita, baik itu murid ataupun diri kita sendiri. Kalau saya lebih ketika akan menerapkan ke murid, seharusnya ini sebenarnya pelajaran buat saya juga. Saya melakukan, misalnya saya ikut CGP ini karena dorongan eksternal mau jadi kepala sekolah. Nah, sebenarnya tidak diperbolehkan. Karena apa? Awalnya niatnya harus diluruskan. Istilahnya meluruskan niat bahwa saya butuh misalnya CGP ini untuk menambah ilmu atau mengupgrade ilmu dalam saya sebagai guru untuk pembelajaran. Seperti juga murid, dia harus mengerjakan tugas, dia mau membersihkan lingkungan, dia mau datang tepat waktu, bukan karena nanti dihukum, akan tetapi karena kewajibannya memang datang tepat waktu, memang harus lingkungan, dia membutuhkan lingkungan yang bersih, dan juga dia harus punya kewajiban untuk mendapatkan nilai yang baik. Kita sudah melihat tiap pagi, pasti yang terlambat kan ada di baris sisi kanan itu. Tapi itu sudah berjalan berapa bulan. Nah, belum ada analisis sama sekali. Anaknya berubah apa tidak sih? Atau anaknya ganti apa tidak yang tidak terlambat ini? Nah, ini yang sebenarnya harus kita evaluasi ulang. Jadi, anak yang sama atau anak yang berbeda sudah dapat perlakuan atau tindakan atau belum? Nah, itu ya. Selanjutnya, ini tadi yang saya bilang bahwa posisi guru itu harus sebagai manajer. Nah, karena menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, tugas kita adalah menuntun anak. Nah, menuntun anak dengan segala kekuatan kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya demi terciptanya student well-being. Peran manajer juga memunculkan nilai-nilai guru seperti kemandirian, inovasi, kolaborasi, kreativitas, dan berpihak kepada anak. Jadi diartikan di sini bahwa memerdekakan anak semuanya harus dikasihkan. Tidak. Tetap guru sebagai kita bisa menarik ulur mana yang boleh, mana yang tidak. Akan tetapi tidak boleh menekan sepenuhnya. Nah, ini nanti yang akan menjadi tuntutan guru. Guru itu akan lebih mencari inovasi karena setiap anak kan pasti berbeda-beda. Ini yang diperlukan. Nah, guru akan bekerja keras di sini. Harus kita berinovasi dan berkolaborasi serta kreativitas kita. Jadi berkolaborasi. Jadi sebaik-baiknya kita tidak akan bisa kalau tidak ada dukungan dari lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar kita apa? Teman sejawat, teman sejenjang, dan juga dalam satu sekolah. Ini proses selanjutnya adalah proses restitusi. Bagaimana sih proses restitusi itu? Yang pertama tadi, menstabilkan identitas. Seperti yang saya katakan tadi, ada permasalahan si A. Jadi
kita menstabilkan identitas, kita tanyakan dulu, posisimu itu kamu muridnya 01. Nah, kemudian tindakan yang kamu lakukan apa? Nah, ketika tindakan yang dilakukan itu apakah benar atau apakah salah? Nah, kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan yang dimaksud adalah keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas guru bersama siswa menyusun dan menyepakati keyakinan kelas. Artinya peraturan yang di kelas itu bukan hanya buatan guru, tapi juga karena kesepakatan dari murid. Ketika kesepakatan sudah dari murid, mau tidak mau harus dilaksanakan. Ini. Selanjutnya, nah, dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, tentu saja tidak dapat dilakukan seorang diri. Perlu ada keterlibatan seluruh anggota sekolah. Untuk itu peran guru untuk menggerakkan komunitas praktisi, mendorong kolaborasi, serta coach bagi guru lain dapat mewujudkannya. Ini yang akan kedepannya akan kita laksanakan, yaitu komunitas praktisi. Komunitas praktisi tidak perlu banyak orang. Kita misalnya saya dengan Bu Rahma cukup berdua sebenarnya bisa. Ternyata permasalahan kelas saya dengan kelas Bu Rahma itu sama. Oh, bagaimana kita menyelesaikan itu sudah disebut komunitas praktisi. Jadi tidak butuh, misalnya tidak harus satu jenjang berkumpul semua, tidak. 2 orang yang menghasilkan satu karya itu namanya sudah komunitas praktisi. Ya, selanjutnya mendorong kolaborasi. Nah, dengan komunitas praktisi otomatis kita bekerja sama dengan teman yang lain. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Serta coach bagi guru lain agar dapat mewujudkannya. Artinya apa? Oh, programnya kelasnya Bu Rahma ini misalnya, kita ke depan gini kan ada Adiwiyata. Ternyata berhasil nih kebun dan tamannya. Nah, Bu Rahma nanti bisa membimbing guru lain. Nah, kebunnya harus seperti ini atau tamannya harus seperti ini. Atau misalnya ternyata di kelasnya Bu Maria kemarin pernah menyelesaikan permasalahan anak. Nah, ternyata berhasil. Nah, Bu Maria juga bisa sharing dengan dengan kita maksudnya. Nah, dengan kita kemarin muridku juga seperti itu. Saya lakukan atau saya selesaikan dengan tahapan seperti ini. Akhirnya berhasil. Nah, itu artinya coach bagi guru lain. Jadi bukannya kita berdiri di depan terus mengajari, tidak, berbagi pengalaman apapun. Sekian, terima kasih. Itu pemaparan dari saya terkait dengan budaya positif. Jadilah seperti gelas kosong ketika mendapatkan sesuatu yang baru, siap untuk diisi. Karena ilmu tidak hanya sampai di sini, akan tetapi sampai nanti. Rin Purnawati, CGP Angkatan 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Silati dari guru kelas 3, guru kelas 3. Mau menanyakan, tadi disampaikan oleh Bu Lilin bahwa di dalam pembelajaran kurang tepat ya, untuk tidak boleh kita memberikan penghargaan kepada anak-anak ya. Misalnya kayak tadi ketika dia berbuat ngasih bintang gitu. Itu tidak benar gitu ya. Tapi karena nanti mohon dijelaskan, siapa tahu pendapat saya juga salah. Kalau menurut saya bahwa itu adalah apa ya, sesuatu yang tahapan anak-anak apalagi kelas rendah, kelas 1, 2, 3 itu sangat diperlukan reward itu. Bukan, kalau menurut saya itu apa ya, sesuatu hal yang bagus agar anak-anak itu punya semangat ketika dia berbuat, melakukan sesuatu itu ada semangatnya gitu ya. Jadi betul bahwa nanti pada ujungnya bahwa anak itu ketika berbuat bukan karena reward tadi ya, bukan. Tetapi setidaknya bahwa reward ini adalah tahapan untuk menuju ke sana gitu. Bukan berarti itu tidak tepat, tapi itu adalah langkah-langkah menuju anak itu nanti diarahkan ke sana bahwa sebenarnya kamu berbuat bukan karena reward, bukan. Tetapi itu adalah untuk reward itu langkah-langkah, apalagi anak kelas rendah. Menurut saya itu sesuatu yang apa ya,
belajar, kemudian dia mendapat nilai yang bagus, kita kasih bintang, dia itu ada semangat, besok ingin lagi, dia ingin mendapat nilai yang bagus. Oh, saya dapat nilai, dapat bintang loh di kelas, apalagi ditempel itu kan dia setidaknya dia kemampuan dia diakui oleh guru dan dilihat oleh teman-temannya. Walaupun pada akhirnya ujungnya kita akan tetap mengajarkan kepada anak bahwa bukan kamu berbuat bukan karena bintang itu, tetapi itu adalah tahapan anak itu untuk mengarah ke sana. Itu bagaimana kalau saya jelaskan lagi kalau itu memang tidak benar atau tidak tepat. Itu saja Bu. Ya. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Sriati. Memang sempat itu menjadi pertanyaan saya yang paling besar. Apalagi ketika misalnya anak yang mau, ini untuk kelas rendah saja. Apalagi anak yang misalnya dia mau ikut lomba, olimpiade. Nah, ketika tidak mendapat hadiah, otomatis ngapain saya sampai jauh-jauh atau ngapain saya capek-capek untuk latihan ketika saya tidak mendapat hadiah. Nah, ini yang kemarin menjadi perdebatan yaitu. Akan tetapi kita kembalikan lagi ke kita mau meluruskan meluruskan budaya positif itu sendiri, bahwa kita akan mengembalikan bahwa motivasi perilaku manusia itu di nomor 3 ini. Jadi memang pada dasarnya motivasi perilaku manusia itu yang ada 3 ini. Nah, ketika kita melakukan atas takut karena hukuman tadi atau karena mendapatkan imbalan itu tadi, ternyata hal tersebut tidak bisa dilakukan secara kontinu atau istiqomah. Jadi ketika dia tidak mendapatkan reward itu tadi, ngapain saya harus belajar rajin, karena tidak dapat bintang juga. Nah, yang ditakutkan itu dia akan kembali ke niat awalnya untuk mendapatkan hadiah. Kenapa dari awal kita memang harus mengajarkan kepada anak-anak atau murid kita bahwa dia harus berada di motivasi ketiga. Dia harus bisa menghargai dirinya sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai pribadi atau nilai yang mereka percaya adalah bahwa ketika saya belajar itu memang adalah kewajiban saya sebagai seorang pelajar. Saya harus mempunyai nilai baik karena memang ketika saya belajar harus mendapatkan nilai yang maksimal. Jadi bukan karena nanti dapat hadiah dari ibu guru. Ketika tidak akan dapat hadiah, yang ditakutkan motivasinya mundur. Aku menjadi anak yang biasa-biasa saja. Karena anak yang biasa dengan pintar juga sama, tidak mendapatkan apa-apa karena hanya mendapatkan kertas saja. Nah, itu yang kita luruskan. Jadi menanamkan motivasi yang ketiga ini untuk menghargai diri sendiri ini yang memang harus ditekankan. Jadi jangan sampai motivasi itu ketika kecil dapat hadiah terus. Seperti saya sendiri, ketika saya SD, saya mendapatkan sepatu baru ketika saya harus juara 1. Ketika saya tidak juara 1, saya tidak mendapatkan sepatu baru. Akhirnya ketika SMP, enggak usah aku enggak capek sudah jadi untuk mendapatkan juara 1. Karena biar dapat sepatu, uang saya enggak dibelikan sepatu, saya juga sudah dapat sepatu baru dari sekolah. Nah, akhirnya motivasinya berubah, cukuplah saya jadi juara 5 atau yang penting saya 10 besar. Itu yang ditakutkan. Jadi bagaimana dan motivasi itu kembali ke SMA, kembali lurus ketika saya harus mendapatkan nilai bagus walaupun saya tidak apa-apa. Karena memang, tapi kalau SMA kan pikirannya sudah dewasa, karena itu kebutuhan saya harus dapat nilai bagus untuk masuk universitas bagus. Tapi kalau untuk SD, makanya dikembalikan lagi, diusahakan. Jadi kalau memang belum, kalau untuk lomba olimpiade ya tidak masalah. Karena itu memang instansi ya, kayak olimpiade, FS2EN, itu mendapat hadiah memang tidak masalah. Tapi untuk di sekolah atau di kelas kita diusahakan. Terkait dengan budaya positifnya tadi, mengembangkannya, menimbulkannya dari intrinsik. Jangan motivasinya dari motivasi luar. Misalnya karena takut dihukum atau mendapat penghargaan itu tadi. Atau mendapat misalnya, cukuplah misalnya, kalau dapat nilai bagus, hari ini Masya Allah
nilainya bagus sekali, besok ditingkatkan lagi ya, atau besok dapat nilai yang bagus lagi. Atau cukup dengan kata-kata saja. Jadi tidak ada pelabelan misalnya. Karena dalam filosofi KHD itu pun setiap anak itu berbeda. Jadi tidak bisa kita menyamakan. Ini muridku satu ini nggak bisa baca, aku capek sudah ngajarinya, sudah hampir setahun lebih nggak bisa baca-baca. Nah, selama kita belum melakukan usaha yang maksimal sampai istilahnya titik darah penghabisan, jangan menyerah mengatakan bahwa anak ini tidak bisa. Siapa tahu dia punya kelebihan lain. Nah, kelebihan lain itu yang harus dituntut guru tadi. Kenapa guru harus inovatif, harus kreatif? Karena ini memelihara anak-anak atau membimbing anak-anak yang memang dia tidak punya passion di mata pelajaran yang biasa. Nilainya rendah-rendah aja. Tapi giliran nanti olahraga ternyata nilainya bagus. Atau di seninya ternyata bagus. Nah, mirip-mirip sebenarnya kayak kita pendidikan di luar negeri. Anak cuma belajar satu aja. Kalau matematika, masuk kelas matematika. Habis itu IPA, mereka masuk di matematika. Sebenarnya Indonesia kan belum bisa lari ke situ karena kita memang pendidikan formalnya semua mata pelajaran. Tapi kalau dalam filosofi KHD ini, filosofi Ki Hajar Dewantara, kita tuntutannya ke situ untuk kurikulum merdeka itu. Mungkin itu Bu Sri Hati, terima kasih. Begini ya Bu Ririn ya, anak yang menguasai matematika saja, tapi anak yang pintar tuh ya dia punya bakat tersendiri, punya potensi sendiri di dalam dirinya itu. Saya rasa kita semua udah memahami itu ya, bahwa anak tuh punya kecerdasannya sendiri gitu ya. Maksud saya tadi menekankan bahwa reward itu bukan berarti sesuatu yang salah gitu ya kita lakukan. Itu bagus dilakukan, tetapi mungkin jangan sampai melupakan, dan reward itu bukan hanya bentuk benda, tapi bisa dengan tepuk tangan, bisa dengan jempol, bisa dengan ucapan, bisa juga dengan bintang, nggak harus dalam bentuk barang. Dan itu menurut saya masih bisa dilakukan, hanya saja jangan sampai kita melupakan mengingatkan kepada anak bahwa bukan karena itu loh kamu berbuat, tapi ini hanya ibu menghargai dari usahamu yang sudah berusaha itu tadi. Itu menurut saya sih. Jadi reward itu masih layak kita lakukan sebagai sekarang ini masih layak untuk kita lakukan. Jangan sampai juga kita lupa memberikan reward penghargaan terhadap usaha anak itu loh. Kita memberikan bukan karena kita kamu pinter nih, kita mengaskan, bukan, karena guru sekarang udah pemahamannya terbuka lah. Kita hanya menghargai usahanya dia gitu loh. Itu saja sih menurut saya. Iya. Ya. Terima kasih untuk Bu Sri Hati. Ya, kita kembalikan lagi. Memang reward tidak dihapus penuh ya. Bukan maksudnya ini dikembalikan lagi bahwa reward yang tadi, yang ditekankan tadi seperti yang Bu Sri Hati bilang, kita luruskan tidak dalam bentuk barang atau memang yang tidak harus. Ya, terus tidak juga memang dikurangi lah. Nah, misalnya dalam bentuk-bentuk yang jelas-jelas yang memang ditempel di dinding. Yaitu tadi kita menghargai bahwa setiap anak itu berbeda dan setiap anak mempunyai kemampuan masing-masing dan keunikan masing-masing. Itu mungkin. Bisa saya tambahkan, Mbak? Oke, silakan Ibu. Terima kasih, luar biasa sekali hari ini praktek baiknya. Jadi tidak ada yang salah. Ini kan Bu Ririn menyampaikan teori Gosen. Pada dasarnya untuk teori memberikan punishment dan reward itu adalah operant conditioner, itu teorinya Skinner. Di teori Skinner itu mereka memberikan perilaku atau metode yang mengedepankan konsekuensi perilaku. Jadi itu sebenarnya juga dari banyaknya teori ya, itu Gosen, yang ini Skinner. Jadi dua-duanya memang tidak sepenuhnya salah, tidak. Nah, saat dulu di Indonesia hanya mengenal, yang berkembang banyak itu teorinya Skinner. Jadi ada reward, ada punishment.
Namun kedepannya yang dimaksud Bu Ririn ini adalah bagaimana mengembalikan marwah dari inti dari anak itu berbuat adalah untuk dirinya sendiri, untuk menghargai diri sendiri. Tidak ada yang salah, semuanya benar, semuanya berdampak bagus. Di sini malah kita belajar dua hal. Belajar tentang teori Gosen sendiri dan teori Skinner. Sehingga dua-duanya masih bisa. Namun secara bertahap tentunya akan dikurangi. Karena ada teori Gosen lagi yang menyatakan bahwa ketika setiap saat orang itu diberikan punishment tersebut itu akan menjadi kurang. Contoh, hari ini anak itu dicubit diam, besok dia dicubit belum tentu diam, mungkin perlu dipukul, mungkin besoknya lagi perlu dihajar. Nah, begitu juga dengan reward. Di teori Gosen itu juga menyatakan bahwa terlalu banyak diberikan reward itu bagi anak akhirnya biasa aja. Nah, gitu. Jadi dua-duanya sama betulnya, tidak ada yang salah. Cuma memang saat ini teori Skinner ini banyak dilakukan di Indonesia. Setuju saya dengan Ibu Sri bahwasannya pujian hadiah itu bisa berupa verbal, bisa berupa non verbal. Contohnya kita begini aja. Nah, itu juga pujian tentunya. Bagaimana kita intinya memberikan anak itu pengalaman bahwa perilakunya itu selalu ada konsekuensinya. Demikian sekedar tambahan saja. Semoga dapat diterima. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Masih ada lagi teman-teman? Mbak Erna kayaknya. Bu Jo? Ternyata setiap teori itu perlakuannya begitu. Tadi sudah malam kan? Tapi mau belajar dua. Ya, bagus Mbak. Ya. Ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan saya. Semoga kita kedepannya akan melaksanakan budaya positif di sekolah dengan inovasi-inovasi terbaik dari kita berkolaborasi bersama memajukan SDN 01 Sangatta Utara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa perlu kita foto bersama?